Ini adalah masa-masa paling sulit untuk manusia. Ketika bumi terasa jauh lebih tua dari sebelumnya, manusia terdampak oleh hal itu. Ketika harapan tampak tidak ada harapan, satu hal yang pasti kita sadari bahwa kesehatan jauh lebih penting. Kehidupan kita sebelum COVID-19 jauh lebih menyenangkan. Banyak kontroversi tentang COVID-19, bahkan ketika vaksin yang diharapkan oleh masyarakat sebelumnya untuk tercipta, justru terdapat kontroversinya sendiri. Jika benar COVID-19 menjadi permainan politik, bukan berarti kita bisa hidup seakan-akan di dunia ini tidak ada virus lain. Tetap jaga kesehatan, dimanapun, kapanpun, karena kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita begitu berharga. Jika bukan dari kita yang memulai, lalu siapa lagi yang akan memulai? Oke guys, tadi kita baru aja habis selesai disuntik vaksin AstraZeneca. Kita sudah punya lisensinya. Gimana rasanya tadi disuntik vaksin? Ya biasa aja sih, karena mungkin masih awal ya, masih pertama-pertama juga. Mungkin nunggu 1 hari atau 2 hari kemudian baru ada Efeknya gitu. efek mungkin ya. Cara ikutan dia. Ya dan sementara kita masih nyari-nyari hiburan. Cari hiburan. Tuh Oke, nanti dilihat dari perkembangannya, kinerja dari vaksin AstraZeneca itu kayak gimana. Mungkin belum ada efeknya. Ada baiknya kita memahami terlebih dahulu bagaimana sebenarnya tubuh manusia melawan virus dan menciptakan kekebalan. Ketika virus atau apapun yang bersifat asing memasuki tubuh manusia, sistem imun kita akan menyerangnya. Namun, proses sistem imun menghabisi virus memerlukan waktu yang lama karena untuk mengalahkan infeksi, sistem imun kita harus mencari tahu cara untuk melawannya terlebih dahulu. Sementara proses ini berlanjut, virus akan terus menyebar dan berlipat ganda, dan tubuh yang terinfeksi akan jatuh sakit. Akhirnya, setelah sistem imun tubuh berhasil menghabisi virus, dia akan terus mengingat cara untuk melawannya. Sehingga, jika virus yang sama datang lagi, tubuh kita sudah siap menghadapinya. Jadi pada dasarnya, bisa dikatakan bahwa cara kerja semua vaksin itu relatif sama, yaitu untuk memberi sistem imun kita strategi perlawanan virus tanpa harus melawan virusnya secara langsung. Meskipun demikian, cara menyampaikan strategi perlawanan tersebut berbeda-beda untuk tiap vaksin. AstraZeneca dan Sputnik V yang menggunakan metode viral vector. Berbeda dengan metode virus non-aktif, metode ini menggunakan virus yang masih hidup namun relatif lebih lemah, seperti adenovirus yang menyebabkan pilek. Virus lemah tersebut kemudian digunakan sebagai tumpangan bagi materi genetik COVID-19 yang akan digunakan oleh sistem imun untuk menciptakan kekebalan tanpa harus mengekspos tubuh terhadap bahaya dari virus corona yang asli. Dan selanjutnya. Oke, sekarang tanggal 25 Juni 2021. Kemarin tanggal 24 Juni itu habis disuntik vaksin AstraZeneca. Kita suntik itu jam 10-an ya, jam 10 pagi. Setelah disuntik itu belum sama sekali ada efek sampingnya. Nah, setelah malam pun belum ada efek sampingnya, tapi ketika bangun tidur di pagi hari itu efeknya baru terasa. Efeknya itu pegel di bagian yang disuntik, dan di bagian pundak ini agak sedikit pegel ya. Cuma didengar dari keluhan teman-teman yang udah disuntik, itu ada yang pegel-pegel, sakit kepala, dan meriang. Efeknya seperti itulah. Tapi alhamdulillah tadi pagi itu cuma pegel sedikit doang. Langsung berangkat kerja, dipakai kerja, keluar keringat, itu badan sudah enakan lagi, sudah enteng. Menurut saya untuk saat ini aman-aman aja. Tapi tergantung imun manusia itu kan beda-beda ya. Ditambah lagi yang punya penyakit bawaan seperti darah tinggi, kolesterol, dan lain-lain,
alergi, itu tidak boleh disuntik vaksin. Intinya kalau kalian ingin disuntik vaksin, itu kondisi kalian harus sehat, fit, dan tidak down. Tujuan saya membuat video ini bukan untuk mengajak kalian vaksinasi, tapi hanya sharing pengalaman saya disuntik vaksin ini seperti ini rasanya gitu. Dan untuk saat ini aman dan semoga aja nggak ada efek samping yang lainnya untuk kedepannya. Oke, see you next time. Thank you.